enggak. Nabi berarti Yesus juga diragukan juga kredibilitasnya sebagai Tuhan. Sekarang gue tanya. Sekarang gue tanya. Abang tolak sebagai Nabi. Oke. 12 rasul mau mengatakan Yesus raja atau nabi? 12 rasul mengatakan Yesus 12 rasul. Ayo. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu diskusi atau perdebatan antara Pendeta Luga Tambunan dengan Aristo. Dan ada beberapa poin yang mereka bahas dalam diskusi tersebut teman-teman. Yang pertama tentang ketuhanan Yesus, dan kemudian tentang Yesus itu berasal dari suku mana. Dan Aristo ini teman-teman sudah salah, sudah tidak mengerti, sudah tidak paham, tetapi ngotot. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa kalau kemudian dikatakan bahwa Yesus bisa mengusir setan, buktinya Yesus dibawa oleh iblis. Artinya Yesus tidak dapat mengusir setan, terbantahkan bahwa di situ Yesus bukanlah Tuhan. Kemudian yang kedua yang sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa Yesus terangkat ke langit bukan ke surga, gitu loh. Nah, kalau kemudian Yesus terangkat ke langit, artinya Yesus tidak bertahta di surga dan kerajaan itu tidak ada. Karena di situ dikatakan bahwa Yesus punya kerajaan itu di surga. Nah, karena tidak sesuai dengan original text, maka Yesus tidak punya kerajaan dan tidak bertahta di surga. Yesus berada di langit sesuai dengan petunjuk Muhammad SAW. Itu yang seterusnya. Kemudian di dalam konteks ketika Yesus dicobai iblis di Matius pasal 4 ayat 10, di sana jelas dikatakan bahwa Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah kau iblis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di sana adalah sebuah kata perintah. Sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi bagaimana menurut Bang Luga ya merespon apa yang saya sampaikan ini? Serem ini. Gawat ini dikeluarin ilmunya. Sadis. Oke ya. Jadi gue tanya sama lo Aristo, memang Muhammad emang tahu dia siapa Yesus? Benar gak dia tahu siapa Yesus? Tahu. Tahu. Sekarang gue tanya. Suku Yesus, Muhammad, suku Yesus berasal dari suku apa? Sudah saya katakan bahwa suku Yesus itu datang dari suku Yehuda. Mana ayatnya di dalam Al-Quran? Mana ayat? Oh, Al-Quran dong. Jangan lo nyontek Alkitab gua. Enak aja lo. Ya, jadi lu jangan comot kitab gua. Sekarang dari Quranmu sendiri lo tanya. Masa lo numpang sama gua sih? Yesus dari suku apa? Al-Quran sudah jelas mengatakan bahwa Yesus itu dari Bani Israel, suku. Suku apa yang gua tanya? Suku apa? Sukunya suku apa? Suku Yehuda. Suku Yehuda. Suku Yehuda lu tahu dari sini, ucap. Aduh. Al-Quran nih, Bang ya. Saya kasih tahu Abang nih. Ya, saya ambil. Al-Quran dan Bible itu sama-sama menginformasikan ya bahwa Bani Israel itu adalah suku Yesus. Jadi kalau kemudian Al-Quran mengatakan Bani Israel, maka sudah jelas tidak akan meleset bahwa Yesus Kristus itu salah. Bani Israel. Begitu. Gini ya, gue bilang gini, dengerin baik-baik. Ini kan beda, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Silakan. Apa yang kemudian membedakan kedua kitab ini? Al-Quran kitab suci saya dan ini kitab suci Bang Luga Tambunan. Ya, apa yang kemudian membedakan? Yang membedakan itu adalah isi di dalam. Sama-sama berbahan baku kertas, tetapi yang menjadi masalah isi daripada di dalam kedua kitab ini. Nah, saya katakan dengan tegas bahwa Al-Quran kitab suci saya, tidak ada suku Yesus. Suku Yesus adalah suku Yehuda, Bani Israel. Mana ayatnya? Ayat di Al-Qurannya mana? Banyak ayatnya. Nggak ada ayatnya. Arang lo. Muhammad tuh nggak tahu Yesus kalau suku Yehuda. Lu tahu dari Alkitab. Apa isinya? Apa isinya? Aku adalah seorang nabi Bani Israel yang kemudian diberikan kitab suci Al-Quran. Suku adalah apa? Israel itu punya
Lu tahu Yesus suku Yehuda tuh dari Alkitab gua lu tahu. Lu jangan ngarang. Bani Israel. Lu cuma tahu Pak, iya Bani Israel itu ada 12 anak. Si Israel itu punya 12 anak. Suku apa Yesusnya? Yesus itu Bani Israel. Bani Israel itu suku, bukan bangsa. Suku Yesus itu adalah salah lo. Masa Bani Israel katanya suku? Bani Israel itu bangsa, sukunya 12. Saya kasih tahu, Muhammad dan Yesus alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam sama-sama bangsa Arab. Sukunya yang berbeda. Yesus suku Israel, Bani Israel. Bani itu suku. Muhammad salah. Muhammad. Oke. Sukunya suku Quraisy. Bani Israel adalah bangsa Arab. Yesus dan Muhammad satu bangsa, beda suku. Yesus suku Bani Israel, Muhammad Bani Quraisy. Satu bangsa Arab, berbeda suku. Oke. Sekarang gue jawab ya. Kenapa gue tanya Yesus berasal dari suku apa? Kenapa gue tanya? Gue harus jelaskan biar lo ngerti. Kita harus tahu Yesus berasal dari suku Yehuda. Kenapa? Cuma Alkitab yang memberikan keterangan Yesus berasal dari suku Yehuda. Al-Quran tidak memberikan keterangan Yesus berasal dari suku Yehuda. Hanya menyebut Yesus dari bangsa Israel. Kenapa Al-Quran tidak mau memberitahukan Yesus berasal dari suku Yehuda? Kenapa? Tahu nggak? Nanti ketahuan kalau Yesus itu Tuhan. Ketahuan nanti. Dari mana taunya? Coba. Diam dulu. Yehuda itu, dengarin. Yehuda itu sudah dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10. Dia akan memegang tongkat pemerintahan sebagai raja dan berkuasa atas segala bangsa. Itulah nubuatan Tuhan terhadap suku Yehuda. Jadi yang akan menguasai dunia ini sebagai raja itu adalah suku Yehuda. Nah, makanya Yesus harus dilahirkan dari keturunan Daud. Karena Daud itu adalah raja berasal dari Yehuda. Kenapa Yesus harus lahir berasal dari keturunan Daud? Makanya ada sebutan Yesus itu adalah anak Daud di Matius 22. Karena Yesus harus berasal dari keturunan raja. Kenapa dia harus keturunan raja? Karena dia adalah seorang raja. Kenapa dia harus jadi seorang raja? Mau tahu nggak alasannya kenapa Yesus harus menjadi seorang raja? Karena dari dulu cita-citanya Tuhan, tahu nggak cita-citanya Tuhan? Itu pengen jadi raja di Israel. Itu ada di 1 Samuel 7 pada waktu bangsa Israel minta raja. Tuhan, kami mau raja. Tolong berikan kami raja. Waktu di zaman Raja Saul. Tuhan marah. Kurang ajar. Lu ngapain lo minta raja? Gua pengen jadi raja di sini. Kenapa lo tolak gua? Kata Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu yang pengen menjadi raja di Israel itu dari dulu cita-citanya Tuhan. Tapi bangsa Israel selalu menolak. Gua nggak pengen lo jadi raja. Gua mau jadi raja-raja biasa. Tantar. Jadi karena Tuhan pengen jadi raja di Israel, maka Tuhan berjanji menubuatkan kedatangan Mesias. Mesias itu harus berasal dari keturunan Daud. Kenapa bukan dari keturunan Muhammad Mesias datang? Karena Yehuda itu sudah dinubuatkan memegang tongkat kerajaan. Nah, lalu setelah Mesias lahir di Matius 16 ayat 28, semua ayat di Matius sampai Yohanes di keempat Injil, semuanya Yesus mengaku raja Israel. Bahkan pada waktu Yesus disalibkan tertulislah Raja Israel. Kenapa harus Raja Israel ditulis? Karena Tuhan itu yang pengen menjadi raja di Israel. Coba lu buka nih 1 Samuel nih. 1 Samuel ayat 7 dikatakan, aku yang pengen menjadi raja di Israel. Pada waktu bangsa Israel minta raja. Itu loh. Jadi kalau Yesus mengaku raja, Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku dari atas. Pertanyaannya, di ayat mana Yesus mengaku nabi di 4 Injil ini, di ayat mana? Paling lo kasih ayat, inilah pada waktu Yesus jalan ke Yerusalem, maka orang banyak itu berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu pendapat orang yang ada di pasar. Di pasar itu banyak orang gelandangan, tukang sayur, tukang somai, para pengamen. Mereka lah yang mengatakan inilah Nabi Nazaret. Wajar orang yang ada di pasar ngasih pendapat, tetapi bukan berarti itu pengakuan Yesus. Menurut Yesus siapa dirinya? Nih gue bacain Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 28 ya. Nih Matius 16 ayat 28. Aduh, sorry. Ya, saya sambil ya, menunggu akan tetapi anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Pertanyaan gua, kenapa lo tiba-tiba lo bilang dia nabi? Dari mana dasarnya lo bilang nabi? Ayo, silakan. Yohanes pasal 7 ayat 40. Yesus adalah seorang nabi. Ya, silakan dibuka, ya. Di Yohanes pasal 7 ayat 40, Yesus seorang nabi. Begitu ya. Taruh, gua bacain. Yohanes 7 ayat
Ayat 40. Yang setuju. Ayat 40. Ayat 40. Beberapa orang, ntar dulu, yang setuju ayat 40, beberapa orang di antara orang banyak itu mendengarkan perkataan itu, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ini pendapat siapa? Pendapat dia. Ini pendapat orang, bukan pendapat Yesus. Artinya kalau demikian, berarti Alkitab bukan firman Tuhan, melainkan firman orang. Dengerin. Beberapa orang di antara mereka banyak mendengarkan mereka berkata dia ini adalah nabi. Yang lain berkata ia adalah Mesias. Ia adalah Mesias. Mesias itu raja. Mesias di dalam kitab Perjanjian Lama Tanakh itu adalah banyak kemudian yang dinantikan Mesias bukan hanya Yesus. Mesias Salah. Mesias itu cuma satu, tatanya duduk sebelah kanan Allah. Kok jadi Mesias yang diurapi memang banyak, tapi Mesias itu raja cuma satu. Nah, sekarang kok jadi Mesias banyak sih? Mesias itu diurapi. Yang diurapi itu adalah ketika orang itu diurapi. Yohanes sang pembaptis mengurapi Yesus. Kalau Yesus diurapi oleh Yohanes, artinya Yesus bukan Tuhan. Kemudian berdasarkan petunjuk Yohanes pasal 7 ayat 40, Yesus adalah seorang nabi. Kalau kemudian itu kalau dikatakan bahwa ini adalah itu hanya ucapan manusia, artinya kredibilitas daripada Bible ini bukan firman Tuhan melainkan ucapan manusia. Oke, bro? Ini Alkitab ini adalah kesaksian, bro. Kesaksian, tahu nggak artinya kesaksian? Misalnya lo ngeliat kejadian, lo tulis Alkitab 4 Injil itu adalah kesaksian dari rasul-rasul. Kalau perjanjian lama itu adalah kitab para nabi. Ada perbedaan kitab para nabi dengan kitab kesaksian. Nah, kitab kesaksian ini adalah kejadian yang udah di depan mata. Kalau udah kejadian di depan mata, itu nggak butuh nabi. Misalnya gini, contoh, gue ngeliat lo nih pakai baju merah. Perlu nggak gue tanya Tuhan, si Aristo ini pakai baju merah, gue panggil dulu nabi. Woi nabi, gue mau nanya nih, si Aristo pakai baju merah. Kata Tuhan, ini orang gila nih. Udah lo lihat pakai mata lo, pakai lo nanya lagi. Jadi kalau udah Yesus di depan mata, ngapain butuh nabi? Kalau misalnya rasul-rasul nanya gini, Tuhan, siapa sih Yesus? Kata Bapak dari sorga, orang gila, lu udah di depan mata lo pakai nanya gue lagi. Jadi kalau udah kejadian di depan mata, itu nggak perlu nanya nabi, butuh saksi mata. Inilah saksi matanya. Saksi mata itu kuat, sama dengan nabi. Karena saksi mata itu lo ngeliat sendiri. Nabi itu dibutuhkan di saat belum ada saksi mata. Misalnya zaman perjanjian lama kan Tuhan belum turun. Nah ini Yesus sudah turun. Nah sekarang kalau abang katakan bahwa kesaksian orang Yesus adalah nabi, di sini ditulis Yesus adalah Tuhan di dalam berarti di sini juga diragukan juga Yesus adalah Tuhan karena hanya kesaksian manusia. Kalau abang tolak sebagai nabi, berarti Yesus juga diragukan juga kredibilitasnya sebagai Tuhan. Sekarang gue tanya. Abang tolak sebagai nabi. Oke. 12 rasul mengatakan Yesus raja atau nabi? 12 rasul mengatakan Yesus. 12 rasul. Ayo. 12 rasul murid Yesus tidak pernah kemudian mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mana bukti? Salah lo. Ini kitab Wahyu loh. Ini kitab Petrus, 2 Petrus 2 ayat 16, gue baca ini 2 Petrus 2, ini kitab Petrus ya. Petrus saksi mata loh. Bukan. Petrus mengatakan kami telah melihat dia datang sebagai raja. Yohanes saksi mata. Yohanes juga menulis dalam kitab Wahyu dia adalah raja. 12 rasul bilang Yesus adalah raja. Rasul Paulus bilang adalah raja. Kenapa lo jadi nabi? Kalau Yesus adalah raja, buktikan mana kerajaan Yesus di dunia. Yesus kan berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti dia Tuhan. Selesai kok. Gimana sih lo? Nanti dia mau datang sebagai raja. Iya, nanti kan gitu kok. Nanti gua datang kedua kali turun di Bukit Zaitun. Tunggu aja bentar lagi dia mau datang sebagai raja. Yesus datang kedua kali di Wahyu pasal 1 ayat 9. Itu mengatakan Yesus datang kedua kali di pulau sebagai raja Yerusalem. Bukan di Bukit Zaitun. Zakaria 14. Zakaria 14 mengatakan Yesus akan turun di Bukit Zaitun sebagai raja. Sampai sekarang sekelompok kaum Montanis itu tidak menemukan kerajaan di Yerusalem di Pulau Patmos. Artinya nanti dia mau datang. Ini kan dia belum datang. Kalau dia nanti turun di Bukit Zaitun, maka lo habis. Wahyu bentar lagi dia mau datang sebagai raja. Sampai pagi. Wahyu pasal 1 ayat 9 tidak terbukti. Tidak terbukti kerajaan Yesus. Kan Yesusnya belum datang. Nanti kalau udah datang Yesusnya baru lo berani
Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang mereka diskusikan. Kita sudah melihat bagaimana Aristo ini ngotot ya. Dan saya mau katakan bahwa sekalipun mulut kita berbusa untuk menyampaikan, untuk menjelaskan kebenaran itu kepada orang bebal, maka sama sekali dia tidak akan pernah bisa menerimanya. Apalagi dia mengertinya, apalagi dia memahaminya. Bahkan sekalipun dia mengerti, sekalipun dia pahami, tetapi dia tidak bakal terima. Itulah orang bebal. Makanya saya mau katakan bahwa kita sebenarnya tidak perlu meladeni orang-orang yang seperti ini. Ya buktinya, Pendeta Luka Tambunan sampai teriak-teriak dia menjelaskan tentang kebenaran itu. Tetapi Aristo ngotot dan dia tidak menerima kebenaran itu. Nah teman-teman, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Aristo dan juga Luka Tambunan yang mereka bahas di sana, yaitu tentang Yesus di mana dia dicobai oleh iblis. Nah, dia berkata bahwa Yesus itu tidak bisa mengusir iblis. Ya buktinya dia dicobai oleh iblis, bahkan dibawa ke padang gurun sampai ke bubungan bait Allah. Nah teman-teman, saya mau katakan bahwa iblis diizinkan untuk mencobai Yesus. Dan itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar orang suci, orang kudus yang tidak pernah bisa jatuh ke dalam pencobaan. Nah itu sudah jelas. Karena manusia yang pertama, Adam dan Hawa, itu sudah gagal ketika iblis mencobai mereka atau menggoda mereka, dan mereka jatuh ke dalam dosa. Dan itulah sebabnya Yesus dikatakan sebagai Adam kedua, sehingga Yesus membuktikan dirinya bahwa dia benar-benar kudus dan tidak bisa jatuh ke dalam dosa apapun. Dan itu terbukti ketika iblis mencobai dia tidak melakukan sama sekali apa yang diperintahkan oleh iblis kepadanya. Nah, dan yang kedua teman-teman, Aristo ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak terangkat ke surga, melainkan ke langit. Nah, teman-teman, Yesus sendiri mengakui, di mana dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Itulah sebabnya kita mendapatkan banyak informasi tentang hal-hal surga dari Yesus. Kenapa? Karena dialah yang turun dari surga dan dia menjelaskan tentang hal-hal surga. Dan itulah sebabnya Yesus menyampaikan banyak perumpamaan dan dia mengibaratkan semuanya itu sebagai hal kerajaan surga. Kenapa? Karena dia tahu persis bagaimana itu surga, karena dia berasal dari sana. Dan itu tidak perlu kita ragukan apa yang disampaikan Yesus soal surga, karena kita percaya kepadanya, karena dia berasal dari sana. Tentu saja informasinya pun pasti. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman ya. Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Sekalipun ada perbandingan pada para polemikus mengatakan bahwa Elia juga naik ke surga, Henokh juga naik ke surga. Itu berbeda teman-teman ya. Berbeda. Mereka itu bukan berasal dari surga, melainkan berasal dari bumi. Dan mereka diangkat oleh Allah itu secara tiba-tiba, bukan dibawa kendali mereka. Kalau Yesus jauh sebelum dia naik ke surga, dia sudah merencanakan bahwa dia akan naik ke surga. Nah, teman-teman, itu sudah jelas ya apa yang saya sampaikan ini, bahwa Yesus berasal dari surga, Elia dan Henokh bukanlah berasal dari surga. Tentu saja informasi tentang surga itu dari Yesus sudah menjelaskannya dengan pasti, persis seperti apa. Nah, teman-teman, yang seterusnya, Aristo ngotot, dia mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari suku Yehuda, Bani Israel. Dia mengatakan bahwa Israel itu suku, padahal bukan suku teman-teman ya, melainkan itu bangsa. Tetapi Israel itu punya 12 suku. Itu sudah jelas. Kemudian mereka membahas tentang nabi, Yesus sebagai nabi. Ini ada sedikit saya tambahkan. Memang ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mengambil profesi sebagai nabi untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Apa yang berasal dari Bapa, itu dia sampaikan kepada semua orang. Nah, dan juga ada nubuatannya di dalam Ulangan 18 ayat 18, di mana Allah berfirman kepada Musa bahwa dia akan membangkitkan seorang nabi sama seperti Musa dari tengah-tengah saudaranya. Dan itu kita tahu bahwa jelas-jelas Yesus mengambil profesi sebagai nabi karena Yesus menubuatkan sesuatu yang akan terjadi ke depan jauh sebelumnya teman-teman ya. Dan juga Yesus pada saat itu dia memberikan kata kiasan kepada orang-orang yang ada di situ. Dia berkata bahwa tidak seorang pun nabi yang diterima dari tempat asalnya ketika dia ditolak dari Nazaret. Itu membuktikan bahwa memang dia mengambil profesi sebagai nabi, dan itulah buktinya dan itulah jelasnya perkataan Yesus bahwa
tidak ada seorang pun nabi yang diterima dari tempat asalnya. Dan nabi itu diterima di mana-mana kecuali dari tempat asalnya. Nah, teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan, beberapa hal yang perlu kita pahami. Ini yang sering dibahas oleh para polemikus karena mereka tidak mengerti, karena mereka tidak paham. Jadi mereka sebenarnya mendapatkan banyak informasi secara lengkap itu dari Alkitab, bukan dari kitab mereka. Buktinya tadi Aristo itu ngotot. Nah, ketika pendeta Luka Tambunan menanyakan kepada Aristo, dari mana kamu tahu bahwa Yesus itu dari suku Yehuda? Nah, ternyata tidak ada di kitab mereka. Mereka mendapatkan informasinya dari Alkitab, karena Alkitab itu mencatat sejarahnya itu secara lengkap. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.